Oke, jadi tuh yang soal yang nomor 58 ini intinya gini. Jadi tuh kan si ini nih dinding, ini nih lantai. Otomatis kan ketika batangnya itu ditaruh di atas lantai, dia itu kalau misalnya dari kemudian dikasih lantai, nah ini kan nanti dia punya berat. Nah, habis itu dia pasti punya massa namanya massa 1G gitu. Terus nanti dia pasti punya gaya normal. Nah, terus ini nih intinya kita tuh hanya berpatokan pada torsi. Jadi ini fokus soal ini tuh di torsi gitu ya. Oke, kita langsung kerjaan aja di bawah. Jadi misal kan tadi batangnya panjang gini nih. Nah, terus sebagian dari batang itu tuh ditaruh di atas lantai. Nah, sebagiannya lagi yaitu sepanjang L ini, sepanjang L kecil, itu tuh dibiarin gantung, dia nggak kena lantai gitu. Terus nanti di ujung sininya itu dikasih massa M2 yang berarti kalau misalnya dikasih massa otomatis di sini akan ada berat dari M2-nya. Maka ditulis aja M2G. Kemudian si batangnya ini sendiri itu punya massa juga. Nah, massa batang itu pasti berada di tengah batang. Kita misalin aja nih, tengah batang adanya di sini. Nah, itu berarti besarnya adalah M1 kali G. Terus, karena dia menyentuh suatu bidang gitu kan, dia pasti akan punya gaya normal gitu. Nah, sekarang di soal itu disebutin bahwa kita tuh ditanya, agar batang tidak terguling, hitung nilai maksimum, L maksimum. Jadi, nilai L maksimum itu didapatin ketika si batang ini itu tuh baru akan jatuh. Jadi dia tuh baru banget, yang tadinya batang gini kan, dia tuh baru banget bakal jatuh kayak gini gitu. Tapi belum jatuh. Jadi ketika baru jatuh, nilai N-nya itu udah 0. Kenapa bisa 0? Karena kan dia itu baru hampir jatuh. Artinya di sini itu batangnya ini, pokoknya batangnya sepanjang batang yang menyentuh lantai, dia itu masih di lantai, belum lepas dari lantai. Tapi dia itu udah nggak neken lantai, jadi nilai N-nya itu udah 0 gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita itu perlu meninjau, karena kita akan meninjau torsi, berarti kita harus bisa menentukan lengan gaya gitu kan. Lengan gaya, ingat, lengan gaya, apa itu lengan gaya? Lengan gaya itu adalah jarak titik-titik yang dikenai gaya dengan polosnya, titik polos gitu. Nah, dalam hal ini kita membuat polosnya itu di mana? Itu di sini. Kenapa di sini? Ya karena kan kita bayangin aja di sini itu kenapa bisa di sini? Karena kita tuh pengen dapetin nilai L. Nah, untuk dapetin nilai L berarti kan kita tuh perlu memunculkan variabel L gitu kan. Yang dimana variabel L itu akan muncul kalau kita membuat suatu titik yang jaraknya itu L dari polosnya gitu. Kan M2G itu jaraknya terhadap polosnya kan L, berarti kan nanti akan muncul variabel L kecil sehingga bisa kita cari gitu. Nah, kemudian selain L dari M2G, kita juga perlu tahu lengan gaya dari massa M1G gitu. Kan M1G itu di sini nih. Nah, lengannya kan di sini. Berarti jaraknya itu misalkan kan tadi kan panjang satu tali segini, satu batang itu kan L besar. Nah, massa batang itu pasti akan ada berada di tengahnya gitu. Makanya pasti di sini besar ini sampai sini itu pasti 0,5 L gitu. Kenapa? Karena massa batang itu pasti berada di tengah batangnya gitu. Nah, berarti kalau misalnya di sini 0,5 L, otomatis sisanya dari sini sampai sini juga 0,5 L kan? Nah, kalau dari sini sampai sini 0,5 L, berarti dari sini sampai sini itu berapa? Ya, 0,5 L dikurangin L kecil gitu. Jadi kalau kita gambarin ulang yang lebih rapi, didapatkan gini nih. Kan ini batangnya nih.
terus sebagiannya ada di lantai, ini segini di lantai. Kemudian di sini ada beratnya M2G. Nah, terus karena tadi dia punya berat batangnya sendiri M1G, dan karena dia hampir tergelincir, jadi gaya normalnya udah 0 ya. Kemudian dari sini sampai sini tuh tadi kan L kecil. Nah, dari sini sampai kan sini itu adalah 0,5 L besar dikurangin L kecil. Gitu. Nah, oh iya, di soal juga udah dikasih tahu ya, dengan L besarnya itu adalah 100 cm atau bisa ditulis 1 meter. Oke, di sini kita tinggal tinjau torsi. Sigma tau itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kan dia hampir tergelincir. Jadi dia tuh belum tergelincir gitu. Nah, sekarang itu penting juga bagi kita untuk menentukan arah positif dan negatif. Kan porosnya tadi di sini nih. Nah, sekarang kamu perhatiin kalau poros di sini, kemudian dia dikasih gaya ke sini, otomatis benda akan berputar ke arah sini kan. Nih. Jadi dia akan berputar searah jarum jam. Makanya nanti nilai dari torsi yang disebabkan M2G itu akan positif. Sedangkan sebaliknya ketika porosnya di sini, kemudian bagian sininya ditarik ke arah bawah oleh M1G, nanti kan pasti benda akan berputarnya kayak gini. Maka nanti nilai torsi yang disebabkan oleh M1G akan negatif. Makanya nanti di sini ditulis M2G dikalikan L kecil minus M1G dikali 0,5 L min L kecil sama dengan 0. Nah, ini udah bisa kita coret G-nya. Nah, M2-nya kan tadi di soal 20. L kecil minus M1-nya 5. Nah, 0,5 L besar. L besar kan tadi 1 meter. Berarti kan di sini tetap 0,5 minus L kecil sama dengan 0. Berarti 20 L minus 2,5 ditambah 5 L sama dengan 0. Maka 25 L kecil adalah 2,5 atau L kecilnya adalah 0,1 meter atau sama dengan 10 cm.